Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Narochess Channel. Di video kali ini, saya akan bahas percatur yang sangat menarik yang dimainkan antara Mikhail Tal melawan Anatoly Karpov. Permainan ini terjadi pada tahun 1987. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Mikhail Tal sebagai putih dan Karpov memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan C6, pembukaan Caro-Kann defense. Lalu pion C4 dan pion ke D5 guys. Oke, Tal melayani pertukaran ini dan setelah Karpov memakan balik dan Tal memakannya kembali, pion belum dimakan tapi kuda ke F6. Ya, Tal juga mengembangkan kuda ke C3, lalu baru kuda memakan pion dan kembali menawarkan pertukaran. Namun kali ini Tal mengabaikannya dengan kuda ke F3, tapi Karpov tetap makan kuda. Oke, untuk menghindari penukaran menteri, Tal memakannya dengan pion B, baru dilanjut dengan pion ke G6 dan pion ke D4. Ya udah jelas gajah ke G7 yang diimbangi kembali dengan gajah ke D3. Baik, ini udah jelas ya, Karpov rokade pendek dan sebaliknya juga dengan Mikhail Tal. Oke, sekarang kita udah masuk pada middle game guys. Diawali dengan kuda ke C6, lalu benteng ke E1, benteng juga ke E8, gajah diaktifkan ke G5. Nah, sampai di sini masih normal ya. Sampai saat Karpov memilih mengaktifkan gajahnya ke E6. Ya memang gajah berani di sini karena kuda F udah gak ada. Kedua gajah ini pun juga gak tertutup sama sekali kan. Ya, tapi Tal begitu berani menukar kualitas bentengnya dengan gajah kawan-kawan. Oke, kita akan bahas ini setelah Karpov makanya kembali dengan pion. Baiklah, tentunya penukaran kualitas seperti ini membutuhkan pertimbangan dan kalkulasi yang harus jelas. Saya nggak mau ada alasan penukaran ini hanya didasari dengan agar pion bertumpuk. Yaitu kurang masuk akal ya. Jadi saatnya kita belajar lebih dalam lagi untuk mengkalkulasi kawan-kawan. Oke, kita belajar sama-sama ya. Saya bisa pastikan gerakan natural gajah C4 akan selalu dimainkan. Karena itu akan memaku pion pada raja ya. Dan pertanyaan berikutnya adalah menteri D7 atau D6. Saya lebih suka D6 untuk mengantisipasi tumpukan menteri dan benteng di diagonal yang sama. Karena gajah terang masih hidup kawan-kawan. Nah sekarang saya bisa taruh menteri di B3 untuk membawa benteng ke E1. Tapi ada resiko juga, yaitu ancaman kuda ke A5. Jadi untuk itu saya memilih menteri ke E2. Dan di sini semakin jelas ya, ada kuda D8, benteng 1, dan jika hitam bermain raja F7, pion hitam memang gak hilang, tapi itu akan membuatnya terus bertahan menghadapi gempuran super kuat putih. Jadi saya rasa ini adalah salah satu tujuan yang diinginkan Mikhail Tal. Karena kalian tahu sendiri, karakter pemain ini sangat brutal dalam menyerang kan? Ya kalian boleh tanya siapa aja atlet catur di Indonesia ataupun di luar negeri. Mereka akan mempelajari lawan terlebih dahulu, setidaknya mengecek database permainan musuh sebelum mereka bertanding. Ya tapi itu besok aja ya. Mari kita fokus pada posisi seperti ini. Karena jangan salah, ini bisa membuat lawan agak bingung atau dilema. Ya antara raja F7 dulu atau kuda D8. Itulah yang sering membuat musuh Mikhail Tal terkena jebakannya. Saya contohkan raja F7 ya. Nah, di sini biasanya Mikhail Tal akan memulai aksinya seperti gerakan gajah F4, yang setidaknya putih akan mendapat kuda gratis. Karena jika dia terjebak dan memakan gajah, menteri makan pion skak, paksa raja mundur ke F8, tentu menteri ke G8 skak mat. Guys, bukannya saya mau sok-sokan di analisis ini, tapi setidaknya kita harus punya alasan untuk menggerakkan perwira dimanapun itu. Ya, dan oke kita kembali permainan. Di sini tentunya gajah ke C4, dan setelah menteri ke D6, menteri ke E2, semua udah saya jelaskan dasar pemilihan langkah ini ya.
Baik, kini kuda mundur ke D8. Dan ini masih terus ditambah dengan benteng G1. Nah, ini yang saya maksud tadi. Seorang Karpov tentu nggak mau posisinya jelek hanya untuk melindungi satu pion. Jadi dia menyerang balik dengan benteng C8. Kali ini, Mikhail Tal yang harus berhati-hati ya. Karena pion ini sekarang jadi jebakan buat putih. Lihat saja pikiran putih. Jika semua perwira ditukar pada petak E6, benteng akan memakan pion C3. Hitam unggul kualitas dan benteng bisa menguasai sisi file A. Nah, untuk itu Tal gak mau makan pion, tapi memilih memainkan kuda ke D2. Baik, kali ini raja ke H8 untuk menghindari sniper gajah terang putih. Dan setelah kuda naik ke E4 menyerang menteri, menteri pergi ke C7 menyerang gajah 2 kali. Gajah juga mundur ke B3 dan akhirnya pion E5 bisa dimainkan. Perhatikan, bedakan cara GM ngelindungin pionnya ini. Ya, tapi Tal mengabaikan tawaran ini dan memilih menyerang lagi dengan pion ke H4. Lalu setelah pion memakan pion, dia tetap maju ke H5 kawan-kawan. Dan serangan ini menurut saya sangat masuk akal. Mengingat raja yang udah terpojok, lagi pula para perwira hitam juga nggak terlalu siap untuk melindungi raja di posisi ini. Melindungi pion dengan menteri mungkin masih bisa jadi opsi. Tapi Karpov malah mau makan pion ini guys. Ya, tentunya Mikhail Tal memakan pion ini dengan menteri. Tapi tahukah kalian gerakan terbaik di posisi ini? Yap, kuda ke F6 menyerang benteng. Gak mungkin pion makan karena skakmat. Gajah makan pun sama ya, setelah gajah makan balik skak. Ya, jika benteng ingin pergi, pastinya ke F8 kan? Tapi kuda akan memakan pion, dan lihat saja, kuda ini masih aman kan kawan? Karena jika raja memakan kuda, jelas menteri makan pion skak. Misal ini dibiarkan, kuda ke F6 lalu menteri makan pion skak. Ya mau nggak mau mungkin gerakan terbaik adalah menteri ke E5. Dan setelah tukar menteri dan gajah makan balik, kuda akan makan benteng terlebih dahulu. Ya jelas sekali ini putih yang sangat diunggulkan. Karena mau apapun jawaban hitam, putih udah enak banget buat menguasai posisi hitam. Ya gajah makan kuda, gajah F6 skak, gajah menutup dan makan dengan benteng. Ancaman discover skak dan udah nggak ada alasan lagi buat putih untuk nggak memenangkan permainan ini. Ya oke, kita kembali ke permainan. Tapi jujur li guys, sebenarnya menemukan gerakan kuda F6 juga nggak susah. Apalagi seorang Mikhail Tal yang bermain. Tapi jika melihat gerakan yang kurang bagus dari Karpov ini, yang dibalas dengan gerakan Tal yang memakan pion, bukan gak mungkin jika kedua pemain ada dalam masalah tekanan waktu. Ya, saya juga kurang tahu, tapi setelah benteng menyelamatkan diri ke F8, dilanjutkan dengan gajah mundur ke C2. Kali ini udah jelas, kuda akan ke D6 buat ancaman skakmat, dan juga ke F7 buat pengorbanan tempo skak. Lalu apa jawaban terbaik di sini? Hanya ada satu, dan untungnya Karpov menemukannya. Menteri ke E5 kawan-kawan, memaku kuda pada benteng. Ya, ini memang agak seru. Jika kuda ke D6, tentu menteri makan benteng skak, paksa raja ke H2, dan langkah spektakuler gajah ke H6. Setelah menteri makan, dengan dua ancaman skakmat, menteri bisa ke E5 skak, menutup dengan pion benteng akan langsung makan pion. Ya, bisa ditutup dengan pion ke F4, dan menteri akan balik ke G7. Ini mungkin posisi draw ya, karena hitam berhasil memukul mundur semua penyerang putih. Ya, dan oke, kita kembali ke permainan. Di sini Tal masih berusaha dengan kuda ke G3, mengancam skakmat tapi mengorbankan benteng. Ya jelas menteri makan benteng skak. Setelah paksa raja naik ke H2, lagi-lagi hanya ada satu jawaban terbaik, yaitu gajah ke H6 lagi kawan-kawan. Namun jika saya pribadi, saya bisa maklum jika itu sangat susah ditemukan.
terlebih jika memang benar kedua pemain dalam masalah waktu. Ya, jadi sangat disayangkan Karpov membalas dengan pion ke H6. Yang jelas, ini adalah blunder. Tal dengan pede memakan pion, disusul dengan blunder kedua yang cukup fatal, yaitu raja ke G8. 2 penjaga lawan 4 penyerang. Jelas Mikhail Tal udah sangat menguasainya kan? Jadi gajah memakan gajah dengan ancaman skakmat. Dan saya yakin sekali Karpov udah sangat sadar jika dia udah kalah. Tapi dia masih mencoba keberuntungan untuk memakan pion F2 dengan benteng. Ya udahlah, menteri G7 skak, paksa raja ke F7, menteri G6 skak, paksa lagi raja G8, lalu setelah gajah ke H6 skak, di sini juga Anatoly Karpov langsung menyerah. Ya, kita akan langsung lanjutkan saja karena ini hanya gerakan paksa raja ke H8 kan kawan. Lalu jelas berakhir dengan menteri G7 skakmat. Ya, apapun hasilnya, baik Tal maupun Karpov, mereka udah bermain sangat-sangat bagus. Penukaran kualitas benteng saya rasa adalah kunci pada middle game. Meskipun Karpov udah bisa mengantisipasinya dengan sangat baik, tapi Tal juga nggak kehabisan ide dengan pion H5 yang intinya menyerang dari sayap raja. Harus diakui, memakan pion adalah blunder dari Karpov. Ya, meskipun Tal melewatkan kesempatan kuda F6, tapi memakannya dengan menteri juga mengunci posisi raja hitam. Mengorbankan benteng mempertegas karakter Mikhail Tal. Meskipun itu nggak terlalu bagus, tapi hitam butuh super komputer untuk bisa memainkan gajah ke H6. Jadi jika dibilang beruntung, memang iya, karena Karpov nggak bermain seperti biasanya. Tapi saya rasa ini adalah keberuntungan yang diusahakan ya, karena Mikhail Tal juga nggak nungguin keberuntungan itu jatuh dari langit. Ya, semoga kalian juga selalu beruntung dalam apapun masalah yang sedang kalian jalani. Tapi contohlah Mikhail Tal ini ya, keberuntungan itu akan datang lebih cepat jika kita juga berusaha. Sekian dulu video kali ini, semoga video dan partnya bisa menghibur dan bermanfaat. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.